Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai form supervisi. Sebelum ke penjelasan materi, perkenalkan lebih dulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Rifana Novi Ramadhani dengan NIM 12207193001. Yang kedua, Dinda Skardewi dengan NIM 12207193016. Yang ketiga, Noviana Nurul Khalifah dengan NIM 12207193019. Yang keempat, Umi Napisah dengan NIM 12207193021. Yang kelima, Putri Novita Widya Santri dengan NIM 12207193028. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau tahapan dalam menyusun supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang dimana bertujuan untuk membantu serta mengembangkan keprofesionalan guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku pada proses mengajar. Nah, jadinya supervisi klinis ini merupakan pembinaan performansi guru dalam mengelola pembelajaran yang dimana dalam pelaksanaannya didesain dengan praktis serta rasional. Pada mulanya, supervisi klinis ini dirancang sebagai salah satu model atau pendekatan dalam melakukan supervisi pengajaran terhadap calon guru yang sedang berpraktek mengajar. Dalam supervisi ini ditekankan pada klinis, yang dimana diwujudkan dalam bentuk hubungan tatap muka atau antara supervisor dan calon guru yang sedang berpraktek. Terdapat tahapan-tahapan mengenai supervisi klinis ini, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertemuan awal, yang kedua tahap observasi pengajaran, dan yang ketiga tahap pertemuan balikan. Nah, dari ketiga tahap-tahap itu nantinya akan dijabarkan secara rinci, yakni sebagai berikut. Tahap pertama pada supervisi klinis ini ialah tahap pertemuan awal. Pertemuan awal ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas, sehingga banyak para teoritisi supervisi klinis yang menyebutnya dengan tahap pertemuan sebelum observasi. Tujuannya untuk mengembangkan secara bersama-sama antara supervisor dan guru serta kerangka kerja observasi kelas yang nantinya akan dilakukan. Nah, hasil dari pertemuan awal ini nantinya ialah kesepakatan kerja antara supervisor dan guru. Selanjutnya, kualitas hubungan yang baik antara supervisor dan guru memiliki pengaruh terhadap kesuksesan pada tahap berikutnya, yang dimana di dalam tahap supervisi klinis. Maka dari itu, para teoritisi banyak menyarankan agar nantinya pertemuan awal ini dilaksanakan secara rileks dan terbuka, dan perlu adanya kepercayaan guru terhadap supervisor, sebab kepercayaan guru ini nantinya akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pertemuan awal ini. Secara teknis, ada 8 kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pertemuan awal, yaitu yang A, menciptakan suasana yang akrab dan terbuka, B, mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dikembangkan guru dalam pengajaran, C, menerjemahkan perhatian guru ke dalam tingkah laku yang dapat diamati, yang D, mengidentifikasi prosedur untuk memperbaiki pengajaran guru, yang E, membantu memperbaiki tujuannya sendiri, yang F, menetapkan waktu observasi kelas, yang G, menyeleksi instrumen observasi kelas, yang H, memperjelas konteks pengajaran dengan melihat data yang nantinya akan direkam. Tahap selanjutnya yaitu tahap observasi pengajaran. Tahap kedua ini dalam proses supervisi klinik adalah tahap observasi pengajaran
secara sistematis dan objektif. Perhatian observasi ini ditujukan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat observasi mengajar ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada waktu mengadakan pertemuan awal. Observasi mengajar mungkin akan terasa sangat kompleks dan sulit, dan tidak jarang adanya supervisor yang mengalami kesulitan. Dengan demikian menuntut supervisor untuk menggunakan bermacam-macam keterampilan. Menurut Dares, ada dua aspek yang harus diputuskan dan dilaksanakan oleh supervisor sebelum dan selama melaksanakan observasi mengajar, yaitu menentukan aspek-aspek yang akan diobservasi dan bagaimana cara mengobservasinya. Mengenai aspek-aspek yang akan diobservasi harus sesuai dengan hasil diskusi bersama antara supervisor dan guru pada waktu pertemuan awal. Sedangkan bagaimana mengobservasi juga perlu mendapatkan perhatian. Maksud baik supervisi akan tidak berarti apabila usaha-usaha observasi tidak bisa memperoleh data yang seharusnya diperoleh. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan guru setelah observasi terakhir, sehingga guru bisa menganalisis secara cermat aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya di kelas. Disinilah letak pentingnya teknik dan instrumen observasi yang bisa digunakan untuk mengobservasi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Sehubungan dengan teknik dan instrumen observasi ini, sebenarnya para peneliti telah banyak mengembangkan bermacam-macam teknik yang bisa digunakan dalam mengobservasi pengajaran. Assessor dan Gall mereview beberapa teknik dan menganjurkan kita untuk menggunakan dalam proses supervisi klinik. Beberapa teknik tersebut adalah: yang pertama, supervisor membuat rekaman tertulis; yang kedua, supervisor mendokumentasikan perilaku peserta didik selama pengajaran berlangsung; yang ketiga, supervisor membuat catatan yang lengkap terkait kegiatan di kelas; yang keempat, supervisor mengobservasi, mengajar data, dan mengumpulkan data perilaku belajar mengajar. Tahap ketiga yaitu tahap pertemuan balikan. Tahap ketiga dalam proses supervisi klinik adalah tahap pertemuan balikan. Pertemuan balikan ini dilakukan setelah melaksanakan observasi pengajaran sebelumnya, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap hasil observasi. Tujuan utama pertemuan balikan ini adalah menindaklanjuti apa yang dilihat oleh supervisor sebagai observer terhadap proses belajar mengajar. Pembicaraan dalam pertemuan balikan ini ditekankan pada identifikasi dan analisis persamaan dan perbedaan antara perilaku guru dan murid yang direncanakan dan perilaku aktual guru dan murid, serta membuat keputusan tentang apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan sehubungan dengan perbedaan yang ada. Pertemuan balikan ini merupakan tahap yang penting untuk mengembangkan perilaku guru dengan cara memberikan balikan tertentu. Balikan ini harus deskriptif, spesifik, konkret, bersifat memotivasi, aktual, dan akurat, sehingga betul-betul bermanfaat bagi guru. Paling tidak ada 5 manfaat pertemuan balikan bagi guru, yaitu yang pertama, guru bisa diberikan penguatan dan kepuasan, sehingga bisa termotivasi dalam karyanya. Yang kedua yaitu isu-isu dalam pengajaran bisa didefinisikan bersama supervisor dan guru dengan tepat. Yang ketiga, supervisor bila mungkin dan perlu bisa berupaya mengintervensi guru secara langsung untuk memberikan bantuan didaktis dan bimbingan. Yang keempat, guru bisa dilatih dengan teknik ini untuk melakukan supervisi terhadap dirinya sendiri. Dan yang kelima, guru bisa diberi pengetahuan tambahan untuk meningkatkan tingkat analisis profesional diri pada masa yang akan datang. Tentunya sebelum mengadakan pertemuan balikan ini, supervisor terlebih dahulu menganalisis hasil observasi
dan merencanakan apa yang akan dibicarakan dengan guru. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 12207119301 dengan nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi supervisi klinis. Berdasarkan hasil temuan kegiatan dalam implementasi supervisi klinis dilaksanakan melalui 3 siklus, yaitu pre-conference atau pertemuan awal, observasi pembelajaran, dan post-conference atau pertemuan balikan. Yang pertama yaitu pre-conference, pertemuan awal. Pre-conference merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan supervisi klinis. Tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan supervisor untuk mengidentifikasi perhatian utama guru, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Tujuan dari tahap pre-conference yaitu untuk membangun suasana yang akrab antara guru dengan supervisor sehingga nantinya diharapkan guru dapat berkomunikasi secara terbuka kepada supervisor mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami saat pembelajaran. Dalam tahap pre-conference ini, guru model menemui kepala sekolah atau supervisor, kemudian menceritakan mengenai latar belakang dan tujuan keinginan untuk supervisi. Yaitu pada tahap ini guru mendiskusikan sesuai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Bahwa ada beberapa siswa dalam kelas yang kurang fokus dalam kegiatan belajar sehingga mengakibatkan hasil evaluasi belajarnya menjadi kurang, serta bersama-sama menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu observasi pembelajaran. Pada tahap observasi pembelajaran, supervisor mengamati dan mencatat atau merekam tingkah laku guru ketika mengajar, mencatat tingkah laku siswa di kelas, serta interaksi antara guru dan siswa. Kunjungan dan observasi yang dilaksanakan supervisor bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya. Supervisor meneliti suasana kelas selama pembelajaran berlangsung agar memperoleh data yang objektif sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugas mengajarnya, baik dalam hal kegiatan guru dan siswa, penggunaan alat dan bahan pembelajaran, sikap dan penampilan guru dalam penggunaan metode, lingkungan sosial dan fisik sekolah, maupun penunjang lainnya. Birdata telah mengungkapkan bahwa hal yang sama tentang kegiatan pelaksanaan supervisi. Beliau mengungkapkan bahwa supervisi kelas dilaksanakan secara langsung saat guru mengajar dengan tujuan untuk menyelesaikan kelemahan guru, dan kelemahan yang biasa terjadi ialah pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi dilaksanakan dalam usaha untuk melatih dan membentuk guru secara profesional, sehingga karakter ideal guru terbentuk melalui bimbingan guru profesional atau pengawas sekolah. Kemudian, siklus yang ketiga yaitu post-conference atau pertemuan balikan. Pada tahap post-conference, supervisor menanyakan perasaan guru tentang jalannya kegiatan pembelajaran berdasarkan target dan perhatian utama, serta menyimpulkan hasil. Dalam kegiatan ini, supervisor bersama guru melaksanakan analisis pendahuluan tentang rekaman observasi yang dibuat sebagai bahan dalam pembicaraan post-conference. Supervisor memberikan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara komparatif
dengan guru tentang apa yang telah berlangsung saat kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisor menganalisis data-data yang diperoleh serta mengidentifikasi kendala-kendala yang sebenarnya. Kemudian diolah dan dikaji lebih lanjut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan pembinaan dan peningkatan kompetensi guru. Kemudian selanjutnya berdasar hasil observasi supervisor memperkirakan tindak lanjut yang akan dilakukan. Supervisor menyampaikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang terbaik dengan mempertimbangkan banyaknya faktor-faktor dan kendala yang dihadapi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan penafsiran sementara atas perilaku guru di depan kelas. Sebelum didiskusikan dengan guru yang bersangkutan, setelah analisis selesai dilakukan dan sudah memperoleh gambaran dan juga penafsiran sementara, kepala sekolah memanggil guru yang bersangkutan untuk membicarakan tindak lanjut dan waktu untuk melaksanakan diskusi. Kemudian guru yang menyampaikan waktu longgar untuk dilaksanakan diskusi. Baik, memasuki materi yang ketiga yaitu proses atau tahapan penyusunan supervisi artistik. Tahap pertama yaitu persiapan atau perencanaan yang terdapat A. Menentukan waktu kegiatan pelaksanaan supervisi, B. Menentukan guru yang disupervisi, C. Menanyakan materi pelajaran, D. Mempersiapkan kelas, E. Mempersiapkan alat yang digunakan dalam supervisi yang berupa daftar isian dan tulisan bebas. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan supervisi, di mana kepala sekolah melakukan observasi atau mengamati guru yang sedang mengajar dan duduk dengan tenang di kursi belakang dan tidak perlu berbicara. Hasil observasi kepala sekolah dicatat dalam buku catatan. Kemudian bentuk catatan yang digunakan adalah bentuk daftar isian dan tulisan bebas. Kepala sekolah dalam melakukan observasi dalam kegiatan belajar mengajar, fokus dalam supervisi adalah mengamati 4 hal, yaitu A. Persiapan mengajar, B. Pelaksanaan KBM, C. Output KBM, serta administrasi guru. Tahap yang ketiga yaitu tahap umpan balik. Maksud dari tahap umpan balik ini adalah supervisor atau kepala sekolah mengadakan pertemuan balikan dengan guru yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil supervisi guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Supervisor atau kepala sekolah melakukan umpan balik dengan membuat kontak hubungan yang harmonis, humanis, menggunakan prinsip supervisi kontekstual, dan melakukan diskusi dengan guru untuk membuat kesepakatan umpan balik dari hasil observasi tersebut. Di sini saya Putri Novita Widya Santri dengan NIM akhir 028 akan memaparkan implementasi dari supervisi artistik. Imron menyatakan bahwa seorang supervisor yang menerapkan pendekatan artistik dalam melaksanakan supervisi pembelajaran diibaratkan sebagai seorang pelatih musik atau seni yang berhadapan dengan mereka yang sedang belajar atau mempersiapkan tampilan-tampilan seni atau sebuah pertunjukan. Jadi, dapat dikatakan bahwa supervisor harus benar-benar mampu melatih dan membina para guru agar kualitas pembelajaran yang dilakukan dapat meningkat. Supervisor yang melakukan pendekatan artistik akan dapat mengenali gaya guru yang memiliki gaya dan kekuatan khusus tersebut dan berupaya membantu guru untuk mengeksploitasi dan menguatkan hal-hal yang positif dalam dirinya. Oleh karena itu, kompetensi pengajaran maupun karakteristik unik yang dimiliki guru harus dipersepsikan dan dihargai. Pendekatan artistik dalam supervisi memperhatikan karakter ekspresif dari apa yang dilakukan guru dan siswa, termasuk pesan-pesan yang berisi tindakan-tindakan eksplisit yang mereka lakukan.
Hal tersebut dapat dipahami dari pengalaman yang dimiliki para siswa dan guru, dan tidak mudah untuk menjelaskan dan merincikan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Sebuah kondisi memiliki arti bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana tindakan-tindakan dalam suatu situasi tercipta atau memberi suatu arti. Imron menyatakan bahwa dalam pendekatan artistik, supervisor haruslah tahu mengenai pembelajaran serta berpengalaman menjadi seorang pengajar, sehingga saat yang bersangkutan memberikan makna atas pembelajaran yang sedang berlangsung, maka tidak terjadi penyimpangan. Dalam melakukan pendekatan artistik, Imron menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh supervisor, yaitu yang pertama, saat akan berangkat ke sekolah, supervisor tidak boleh memiliki pretensi apapun tentang pembelajaran yang akan diamati. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak memiliki pretensi yaitu agar saat melakukan pengamatan, supervisor dapat memperoleh informasi secara lengkap dan benar-benar fokus mengamati proses pembelajaran. Yang kedua, supervisor mengadakan pengamatan terhadap guru yang sedang mengajar secara cermat, teliti, utuh, menyeluruh, serta berulang-ulang. Akan tetapi, supervisor tidak boleh hanya terpaku terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kelas dan harus berani melihat hubungan atau keterkaitan antara fenomena di dalam kelas maupun di luar kelas. Supervisor memberikan interpretasi atau hasil pengamatan secara formal agar dapat lebih terfokus karena dilakukan setelah pembelajaran selesai. Meskipun saat proses pengamatan berlangsung, supervisor melakukan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi saat itu, akan tetapi interpretasi ulang atau formal juga perlu dilakukan agar dapat menyempurnakan interpretasi yang sudah dilakukan saat pengamatan. Yang keempat, supervisor menyusun hasil interpretasinya dalam bentuk narasi yang nantinya dapat dipahami oleh guru secara berulang-ulang. Narasi dibuat dengan maksud untuk menggambarkan pembelajaran guru yang sesuai dengan kenyataan, serta dengan adanya narasi ini maka hasil interpretasi dapat ditangkap secara keseluruhan. Yang kelima, supervisor menyampaikan hasil interpretasi mengajar yang sudah dinarasikan kepada guru baik secara lisan maupun tertulis. Di sini, supervisor harus memberikan informasi kepada guru bahwa hasil yang diberikan merupakan hasil apa adanya yang terjadi saat proses pembelajaran yang berlangsung. Supervisor juga dapat memberikan kritik seni kepada guru agar guru dapat berbenah diri untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Yang keenam, balikan dari guru terhadap supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Dalam balikan ini terdapat kemungkinan adanya semacam diskusi dan bisa juga tidak. Supervisor dan guru saling mengemukakan visi masing-masing atas pembelajaran yang berlangsung, dan hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.